Ternyata kita tidak bisa menyalahkan semua orang itu satu, punya pandangan agama yang sama, dunia kan tentrem, kalau konflik, itu kan pikiran yang terlalu sederhana ya. Itu kan sangat tidak mungkin, itu impossible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Rahmat Kristiono, di dalam rubrik Sosiologi Enteng-Entengan, Sosiologi Berkontribusi, dan Sosiologi Amal Soleh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Baik-baik bukan? Anda masih sehat, masih ceria, dan semua persoalan yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan baik. Ya, saya percaya Anda akan seperti itu. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, para pemirsa, hari ini saya ingin mengajak diskusi tentang kehidupan sosial di sekitar kita. Oke, oleh karena itu saya akan memancing Anda dengan 3 ilustrasi. Sebuah cerita yang saya alami dan mungkin juga Anda alami ya. Tidak hanya saya. Oke, yang pertama, kita hidup di masyarakat. Kita bertemu dengan berbagai macam orang yang memiliki agama yang beragam. Demikian juga di dalam satu agama pun juga beragam aliran ya. Nah, yang saya lihat ada misalnya ya Islam. Ada Islam revivalis, Islam transformatif, Islam modernis, dan Islam tradisional. Macam-macam ya jenis pemahaman terhadap Islam itu gitu. Nah, kadang-kadang kita bertanya ya, kenapa kok tidak satu saja? Kok harus berbeda-beda satu dengan yang lain ya? Padahal kalau kita pikirin, doktrinnya itu kan sama dari Tuhan. Al-Qur'annya kan sama. Perintah dari Nabi Muhammad atau Rasulullah juga sama. Tetapi kok muncul berbagai macam aliran di dalam berislam? Kenapa pesan yang sama diterima oleh kelompok dengan cara yang berbeda? Ini kan pertanyaan sosiologis yang mungkin kita selalu memikirkan. Apa ya jawabannya kira-kira ya? Kemudian yang kedua, ketika saya ikut dalam gerakan konservasi, kebetulan di Kota Batu, Jawa Timur, saya menemukan lebih dari satu aliran atau gerakan. Strateginya beda-beda. Ada kelompok yang garis keras, radikal begitu, langsung menghujam kepada kebijakan dan minta negara untuk berubah, memperbaiki performanya. Tapi ada juga yang gerakan konservasi tidak mikirin negara, yang penting nanam pohon, edukasi, ingat ya bahwa alam, lingkungan itu adalah untuk anak cucu. Poin yang ingin saya katakan pada Anda, ternyata ada perbedaan juga di dalam menentukan strategi gerakan konservasi. Padahal alamnya sama, alamnya krisis, alamnya rusak, tapi caranya berbeda untuk memperjuangkan konservasi itu. Ini sekali lagi ada perbedaan seperti agama itu. Lingkungan yang rusak, yang krisis juga belum tentu sama direspon oleh kelompok. Ada masyarakat yang gelisah melakukan gerakan, protes. Ada juga yang tenang-tenang saja, seakan-akan tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Ini perbedaan masyarakat dalam melihat lingkungan di sekitar. Kemudian kalau Anda menjadi pemberdaya masyarakat ya, misalnya di lapangan, kan mesti Anda punya konsepsi bagaimana menciptakan masyarakat yang baik, yang mandiri, yang kritis, yang bisa berusaha dengan sumber daya yang dimiliki. Anda sudah melakukan pendampingan, indoktrinasi, training. Tapi yang terjadi di lapangan itu macam-macam manusianya ya. Ada yang dengerin, ada yang cuek gitu ya, ada yang nggak ngefek ya. Nah, sekali lagi saya bertanya, kenapa kok pemberdayaan kita selalu gagal dengan ditandai oleh berbagai macam respon seperti itu? Kenapa seperti ini? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan sosiologis yang bisa kita teliti. Nah, disinilah sosiologi bisa memberikan banyak teori yang untuk menjelaskan hal tersebut. Nah, hari ini saya ingin membahas itu dengan menggunakan teori strukturasinya Anthony Giddens. Nah, saya pikir Anda sekalian sudah pernah mendengar kan siapa itu Anthony Giddens ya? The Great Sociologist, sosiolog yang keren, yang hebat dari Inggris. Ini nih,
buku bahasa Indonesia yang mungkin Anda sudah punya ya, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern. Ini bukunya Anthony Giddens yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan banyak sekali puluhan bukunya Anthony Giddens yang sangat menambah kasar dan kekayaan kita kalau ingin belajar sosiologi secara benar. Nah, dari 3 persoalan itu, kata Anthony Giddens, itu yang disebut dengan praktek sosial. Nah, mengapa praktek sosial itu terbentuk? Nah, ini Giddens mengatakan itu karena ada proses yang disebut dengan strukturasi. Nah, strukturasi terdiri dari 2 hal. Yang pertama itu agensi, yang kedua adalah struktur. Nah, jadi mengapa muncul beragam pemahaman agama? Mengapa muncul beragam gerakan konservasi lingkungan? Mengapa muncul orang-orang yang tidak connect dengan pemberdayaan? Itu karena manusia itu punya 2 hal. Yang pertama itu agen, yang kedua itu struktur. Agen kalau diam itu namanya agen. Kalau bergerak, berproduksi, mencapai tujuan, beraktivitas, itu namanya agensi. Dan Giddens mengatakan bahwa manusia itu makhluk yang punya pengetahuan. Manusia itu makhluk yang kreatif. Manusia itu bisa menciptakan apapun yang dia pikirkan. Itu namanya agensi. Nah, orang menerima pemberdayaan, menentukan model gerakan lingkungan, menentukan cara berpikir agama dipengaruhi oleh agensi. Tapi kata Giddens, agensi bukan penentu segala-galanya. Kenapa? Karena agensi berinteraksi dengan struktur. Nah, gitu. Struktur itu adalah fasilitas atau basis kekuatan di mana agen memiliki akses. Dan struktur itu dimanipulasi oleh aktor untuk interaksi dengan agen yang lain. Oke, misalnya saya jadi pemberdaya, berkali-kali bilang, "Hei warga desa, kamu harus berubah. Jangan mengandalkan bantuan pada pemerintah, ente harus kreatif." Tapi itu kan dia bisa merespon sebagai agensi. Dan ketika dia merespon akan mencapai atau merealisasikan tujuan itu, dia juga akan memikirkan sumber daya kan? Sumber dayanya itu mengatasi apa tidak, begitu loh. Karena kata Giddens, sumber daya itu macam-macam jenisnya. Yang pertama itu makna, yang kedua itu moral, yang ketiga itu kekuasaan. Bagaimana makna individu melihat lingkungan yang begitu rusak? Ah, ini mungkin masih bisa ditolerir. Wah, ini memprihatinkan, bunuh diri ekologis. Tapi yang lain juga alah cuek, orang ngurus, orang sampai ngurus dewe. Ini kan bagian dari makna-makna yang merupakan bagian dari sumber daya manusia, sumber daya dari aktor atau agensi tadi itu. Dan sumber daya ini juga ada macam-macam jenisnya. Yang pertama itu sumber daya otoritatif, yang kedua sumber daya alokatif. Sumber daya otoritatif itu terkait dengan kapasitas organisasional. Ini bisa mengarahkan kepada individu, mengontrol dalam interaksi yang sesuai dengan konteks. Sementara alokatif resources atau sumber daya alokatif itu terkait dengan sumber daya material. Jadi yang saya ingin katakan pada Anda, sumber daya itu mempengaruhi tindakan individu. Tadi saya sudah jelaskan pada Anda, salah satu bentuk sumber daya adalah ini, makna, moral, dan kekuasaan. Nah, struktur juga dipengaruhi oleh aturan. Jadi selain sumber daya juga aturan atau rule. Nah, aturan di sini tidak seperti yang dipahami oleh orang kebanyakan sebagai regulasi, undang-undang atau perda, tetapi stock of knowledge, stok pengetahuan yang dimiliki oleh aktor. Ia bisa lahir dari pengalaman, ia lahir dari ritual interaksi, rutinitas sehari-hari, dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Bisa jadi rule atau aturan itu dimiliki oleh individu sejak lahir, melewati proses yang panjang ya. Jadi Anda berambisi untuk membuat orang menjadi berdaya, ingat, dia akan mengambil keputusan sesuai dengan sumber daya, sesuai dengan rule. Dan sekali lagi, mengutip Pierre Bourdieu ya, yang dikutip oleh Anthony Giddens, itu struktur atau rule itu bukan sehari dua hari, tetapi dibangun sejak dia kecil, bertemu dengan berbagai macam kelompok-kelompok sosial. Dan kemudian tipologi struktur itu ada 3, kata Anthony Giddens ya. Yang pertama signifikansi, ini aturan interpretatif. Yang kedua legitimasi, aturan normatif. Yang ketiga itu dominasi, alokatif dan otoritatif sumber daya. Luar biasa ya, kalau kita
menganalisis ya 3 isu yang saya angkat tadi di awal, ternyata kita tidak bisa menyalahkan semua orang itu satu, punya pandangan agama yang sama, dunia kan tentrem, kalau konflik, itu kan pikiran yang terlalu sederhana ya. Pemberdayaan itu langsung berhasil gitu ya, dikasih ceramah sekali, masyarakat kreatif, menciptakan sesuatu yang berkemajuan, produktif, meningkat pendapatannya mereka, itu kan sangat tidak mungkin, itu impossible. Kenapa? Sekali lagi, karena manusia dipengaruhi oleh agensi dan oleh struktur. Struktur dibagi sumber daya, struktur dibagi dengan rule atau aturan, dan dikerjakan secara berulang-ulang gitu. Repetitif pekerjaan dari agensi dan struktur. Cuman kalau berpikir normatif, interaksi agensi dan struktur itu bukan sekali jadi ya. Gideon mengatakan ada 2 hal. Pertama itu adalah proses terus gitu ya, ongoing begitu. Yang kedua adalah outcome atau hasil. Nah, ini sangat dinamis dari teori strukturasi yang dikatakan oleh Anthony Giddens ya. Nah, setelah kita tahu logika dari problem-problem sosial di sekitar kita dan bagaimana Giddens itu menganalisis dengan menggunakan teori strukturasi, kayaknya para pemirsa ya, para pengkaji pembelajaran sosiologi itu perlu tahu mengapa Giddens kok tidak mau deterministik struktur sosial. Giddens juga nggak mau terjebak ke dalam voluntaristik. Semua itu karena faktor mikro. Nah, ternyata Giddens ini ingin mendamaikan kedua-duanya itu. Dia tidak mau terjebak ke dalam interaksionisme simbolik yang terlalu memuja-muja individu atau fenomenologi yang memuja individu, dan dia juga tidak mau ke dalam pemujaan struktur sosial seperti yang dimiliki oleh teori-teori Durkheimian ya. Teori struktur sosial, termasuk teori determinisme ekonominya Karl Marx gitu. Jadi Anda akan membaca bukunya Giddens itu cukup pelik ya, karena konsepnya itu banyak gitu. Nampaknya Giddens ini berambisi menggabungkan semua perspektif dalam teori sosial. Apakah teori sosiologi klasik, modern, poststrukturalisme, postmodern begitu. Tapi menurut saya, kalau belajar teori Giddens itu akan kelihatan bahwa kehidupan sosial tidak sederhana. Cuman memang Anda kalau mau belajar Giddens itu ya harus menghafal konsep banyak, itu kan yang paling males kalau belajar teori. Tapi menurut saya kalau Anda ingin menggunakan teori strukturasi yang paling gampang ya, analisalah individu yang di dalam organisasi. Kalau individu sendirian di rumah, nggak ada temannya, nggak ada orang tuanya, ya nggak bisa dianalisis pakai teori strukturasi. Tapi ketika kita melihat di organisasi lah, organisasi apapun ya, organisasi pemuda, organisasi kampus ya, organisasi keagamaan, perusahaan atau korporasi, kita akan melihat individu bisa menjadi agensi dan individu juga harus memanfaatkan struktur. Sekali lagi, agensi adalah individu yang kreatif. Karena kreatif kadang-kadang dia berani, kadang-kadang dia takut. Perhitungannya macam-macam. Tapi struktur juga sama. Struktur itu juga bisa mendorong, memfasilitasi begitu. Tapi juga bisa menghambat. Saya misalnya, saya di Universitas Muhammadiyah Malang jadi dosen. Struktur saya itu kan mendukung saya. Saya dapat uang ya dari kampus, saya dapat branding ya. Saya akan dikenal sebagai dosen universitas swasta ya. Kemudian saya bisa mengekspresikan apapun, termasuk membuat konten YouTube ini kan saya belajar karena saya dosen ya. Tapi jangan lupa loh, di UMM juga ada aturan main yang banyak. Saya nggak mungkin sewenang-wenang ya menjaga nama baik UMM dengan baik. Itu struktur yang bersifat mengikat gitu. Saya pikir Anda bisa menggunakan analisa strukturasi untuk organisasi apapun. Tapi sekali lagi Anda harus hati-hati, pahami konsep strukturasi Giddens, kemudian coba kaitkan dengan fenomena di lapangan. Saya pikir Anda nanti akan menemukan berbagai macam penjelasan bagaimana praktek sosial dan kehidupan sosial itu bekerja. Oke, para pemirsa, saya pikir itu. Terima kasih ya Anda sudah menonton video saya. Jangan lupa ya, kamu ikuti teruslah channel YouTube saya, karena nanti saya akan memproduksi konten yang menginspirasi, cerdas ya, kemudian membuka misteri kehidupan sosial dengan perspektif sosiologi enteng-entengan,
sosiologi berkontribusi, dan sosiologi amal soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.